Selamat malam, jumpa lagi bersama saya di Tutorial Elektronik Wong Day Show bersama Marisila. Jadi kali ini saya mempunyai sebuah servisannya seperti ini. Ini speaker Advance. Nah, ini tidak bisa baca bahasa Inggris. Advance seperti ini mereknya. Jadi untuk kerusakannya coba saya akan tes dulu. Saya akan nyalakan. Tidak ada suara. Saya akan inputin untuk input RCA-nya, apakah dia ada suara? Ya, tidak ada suara sama sekali ya. Biasanya ini kalau dipegang ini akan ada suara dengung ya, drut seperti itu. Jadi untuk kasus ini dia tidak ada suara sama sekali. Baik, saya akan coba bongkar ya. Biasanya ini dipakai di komputer ya, di laptop biasanya. Pakai di kamar nih cukup lumayan untuk suaranya. Pakai di kamar ya. Tuh suara subnya sudah termasuk lumayan lah seperti ini. Akan buka juga. Nah, wow, ini banyak yang putus ya. Kabel-kabelnya ini banyak yang putus, mungkin ini mengalami konslet. Mungkin karena ini termakan tikus ataukah sengaja ini dipotong di jumper-jumper. Kemungkinan ini dikasih speaker tambahan. Jadi seperti ini. Ini tidak di plaster. Jadi ini mengalami konslet. Jadi untuk kerusakan speaker seperti ini, jadi kebanyakan kerusakannya ada pada IC power, IC suara ya, IC suara. Saya akan buka. Nah, ini penampakan untuk dalamannya, mesinnya seperti ini. Jadi di sini dia mempergunakan dua transistor IC suara ya. Ini untuk apa namanya? Ini ada dua IC. Ini untuk IC swappernya ya. Dan yang satunya ini untuk IC middle-nya ya, untuk speaker yang dua ini. Ini middle plus treble. Jadi untuk kerusakan yang seperti ini yang sering saya temui ya di sini, untuk kebanyakan rusaknya ada pada IC suara. Karena ini tidak tahan terhadap panas, karena ini untuk heatsinknya ini terlalu tipis ya. Awet, memang cukup awet ya. Cuman karena mungkin karena terlalu lamanya ini terpakai, makanya dia sudah tidak tahan panas, dia mengalami konsleting. Jadi siapa tahu teman-teman pemula yang nyoba kasus yang seperti ini, bisa teman-teman langsung ganti aja ini untuk IC suaranya. Untuk kali ini ya, ini keduanya sudah mengalami konsleting ya, sudah mengalami kerusakan. Ini untuk IC subnya dan IC middle-nya. Jadi kalau dia memang masih menyala keduanya ataukah menyala satu-satu IC-nya, kalau kita inputi dari, bentar, kita praktekkan dulu. Ya, ini khusus bagi teman-teman pemula ya.
Nah, kalau kita inputi dari sini untuk RCA-nya, kalau kita pegang ujungnya, dia akan ada suara ya. Seperti itu. Jadi kali ini untuk kerusakannya ada pada kedua isinya. Karena ini kabelnya ini terkelupas ya, dia mengalami konsleting. Sempat dinyalakan jadi ini mepet, yang menyebabkan konsleting pada bagian IC suaranya, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk menangani kasus seperti ini ya, sepertinya sih sangat gampang ya. Teman-teman pemula punya masalah seperti ini ya, bisa dibongkar di rumah sendiri. Cukup ganti kedua isi suaranya ini aja ya. Seperti itu jadi caranya untuk mengetes apakah kedua isi suara itu mengalami kerusakan atau konsleting. Jadi seperti itu tadi caranya. Bisa teman-teman inputin suara ya yang di sini untuk RCA-nya ini. Bisa teman-teman nyalakan, putar untuk potensio volume depannya. Bisa teman-teman pegang-pegang ini ujung daripada RCA-nya. Kalau memang dia masih menyala, nanti dia akan mengeluarkan suara seperti durut seperti itu. Ya. Walaupun ini salah satu mati, ataukah IC subwoofernya mati, kalau ini masih menyala, teman-teman pegang ini akan mengeluarkan suara juga ya. Walaupun ini mati, untuk IC subnya masih menyala, teman-teman pegang ini akan juga keluar suara seperti dut seperti itu. Ya, sangat gampang ya bila dipraktekkan di rumah. Seperti itu ya teman-teman. Ini saya akan perbaiki. Saya akan kasih ini untuk kabel-kabel yang terkelupas. Saya akan plasterin nanti ya. Jadi ini saya akan ganti dulu untuk IC suaranya, keduanya ini. Karena dia sudah mengalami konslet ya. Karena ini saat dinyalakan dia ini mepet ya. Untuk output suaranya ini mepet karena ini tidak diplaster. Kemungkinan ini yang menyebabkan dia mengalami konsleting pada bagian IC suara seperti itu. Berhubung saya tidak punya stok, saya akan kerjakan besok aja ya. Itu hanya sebatas tutorial untuk mencari kerusakannya saja. Seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Khususnya bagi teman-teman pemula ya, yang suka otak-otik barang elektronik ya seperti ini. Kalau memang teman-teman mempunyai sebuah speaker aktif yang seperti ini ya, teman-teman otak-atik sendiri ya, seperti itu caranya ya. Oke, sekian dulu. Mudah-mudahan bertemu lagi di video selanjutnya, tentunya di bahas seputaran tentang elektronik ya. Tentunya seperti itu. Oke, terima kasih dan selamat malam.